Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Panca Astuti Lestari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ngawi, dalam koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan supervisi akademik dan coaching? Supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sedangkan coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari si coach menurut Grant tahun 1999. Coaching dalam konteks pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan diri sendiri. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan juga guru. Kemudian konstruktif, di sini bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Kemudian terencana, reflektif, objektif, di mana data dan informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Kemudian berkesinambungan, dan yang terakhir adalah komprehensif, yang mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Lantas, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di sini peran saya sebagai seorang coach di sekolah terdiri dari dua hal, yaitu membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri dan memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada diri murid. Keterkaitan peran saya sebagai seorang coach dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang guru, saya harus mampu memiliki paradigma berpikir coaching untuk mengenali karakteristik masing-masing siswa sehingga potensi siswa dapat diberdayakan. Begitu juga dalam membantu rekan sejawat dalam mengembangkan kompetensi diri. Paradigma berpikir coaching sangat diperlukan. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kompetensi sosial dan emosional yang dalam hal ini terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, relasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab agar dapat menerapkan paradigma berpikir coaching dengan baik. Bagaimanakah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Di sini kompetensi coaching terdiri dari 3 macam, yaitu kehadiran penuh atau yang disebut dengan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, di mana di sini seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid.
Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang mampu menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka dari itu, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, seorang pemimpin pembelajaran harus meningkatkan kompetensi agar menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Keterampilan coaching sangat diperlukan dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran guna menggali ide-ide kreatif dan membangun komitmen para pemimpin pembelajaran yang dalam hal ini adalah guru. Demikian tadi materi atau koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan dalam coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.